Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Seneng ya Cici Rosi sama Cici Yose bisa bersama-sama kembali untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik seneng gak? Wah, tentunya senang sekali ya adik-adik. Apalagi hari ini, hari apa sih? Hari apa ya? Hari Minggu Cici Yose. Oh, hari Minggu itu hari apa? Hari Minggu. Hari ini ada yang spesial ya. Apa ya? Kita hari ini sama-sama untuk merayakan Hari Paskah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, yuk Cici ajak sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita minta pimpinan Tuhan ya, kita akan nyanyi lagu Marilah Tuhan Pimpin Saya. adik-adik dengan sikap yang baik kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, Tuhan yang sudah mati, di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Marilah Tuhan
Engkau yang akan memimpin Kau yang akan memimpin ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, selamat Paskah ya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga ia bangkit mengalahkan kuasa maut. Masih tetap berdiri ya adik-adik, mari dengan semangat kita mau menyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. Pujian ini mengingatkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang senantiasa cinta akan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa ya untuk selalu berdoa dan membaca firman Tuhan seperti yang dikatakan tadi lagu tadi ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang keberapa? Ayo. Hari yang kedua ya? Bukan, hari yang ketiga. Adik-adik pinter semua ya Cici Yose ya. Nah, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit dan menang dari kuasa kematian. Mari kita akan sama-sama ya. Kita akan nyanyi lagu pujian, Ku menang, ku menang. mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Bahkan dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, mari sekarang kita mau menyanyikan pujian Yesus ku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya.
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu pujian Yesus Sahabatku. Adik-adik, kita akan berdoa, matanya ditutup, tangannya dilipat. Ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Kami bersyukur, kami mempunyai Tuhan yang hidup. Kami bersyukur, kami mempunyai Tuhan Yesus yang sudah menang dari kuasa kematian. Tuhan Yesus, sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa duduk dengan tenang, dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga untuk Koko Yansen yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya. Duduk yang baik, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita panggil ya Koko Yansen. Kepada Ko Yansen, dipersilahkan. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Sungguh Ko Yansen bersuka cita dan bergembira kembali bisa ketemu dengan adik-adik di rumah. Meskipun kembali ya
kebaktian sekolah minggu pada hari ini diadakan secara streaming. Tapi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Betul nggak adik-adik? Betul sekali. Nah adik-adik, secara istimewa hari ini, adik-adik tahu hari ini hari apa? Iya, hari ini hari Paskah. Adik-adik di rumah ada yang tahu Paskah itu apa? Yo. Ya, sepatutnya kita bersuka cita karena hari Paskah kita bisa merayakannya. Tuhan Yesus bangkit dari kematian karena Tuhan Yesus sudah menderita dan bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan pada hari yang ketiga dia sudah bangkit dan menang terhadap dosa. Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana sih respon kita terhadap sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui kebangkitannya? Nah, adik-adik di rumah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi adik-adik bagaimana sikapnya pada saat mendengarkan firman Tuhan? Ayo, iya, duduk yang rapi, sopan, gak boleh bercanda ya adik-adik ya. Supaya firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini memberkati adik-adik semuanya. Dan tentunya jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya, karena nanti kita akan baca bersama-sama ya. Oke, coba kau yang tunggu kesiapan adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba gimana? Oke, sip, good. Nah, adik-adik sudah duduk dengan sopan dan rapi, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum Ko Yansen memulai cerita firman Tuhan, Ko Yansen mau bertanya kepada adik-adik yang di rumah. Adik-adik, adakah yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, cerita minggu lalu itu yang bercerita waktu itu adalah Civinis. Civinis cerita tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Apa? Iya, betul. Minggu lalu Civinis bercerita bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dianiaya. Bahkan apa kepalanya? Dikenakan mahkota duri. Dan bahkan Tuhan Yesus sampai disalibkan. Karena apa? Semuanya dilakukannya untuk apa? Karena untuk kasihnya kepada kita. Seperti video yang akan kita saksikan sebentar. And I survey the wondrous cross on which the Prince I pride saving the death of Christ.
Bah. demands my love demands my soul. Iya adik-adik, Tuhan Yesus mau menderita buat kita. Kenapa sih dia mau melakukan semuanya itu? Disiksa, dihina, bahkan dia harus naik digantungkan di atas kayu salib. Karena apa? Karena begitu besar kasihnya kepada kita orang-orang berdosa. Akan tetapi adik-adik, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, pada sore harinya ada seseorang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, yaitu, ada yang tahu? Ya, Yusuf dari Arimatea. Dia meminta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus dan dikuburkan. Adik-adik tahu, kuburan pada saat itu tidak seperti kuburan yang ada sekarang ini. Yaitu mayat itu dikuburkan di dalam atau ditanam di tanah. Akan tetapi kuburan pada saat itu berbentuk seperti goa. Ya, jadi kuburan Tuhan Yesus itu seperti goa. Dan tubuh Tuhan Yesus atau mayat Tuhan Yesus dimasukkan ke dalamnya. Dan batu yang besar dan berat menutupi kuburan tersebut. Bukan hanya ditutup oleh batu yang besar dan berat, tetapi kuburan tersebut juga dijaga oleh para prajurit. Supaya kuburan Tuhan Yesus itu tidak diganggu oleh orang lain. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mati disalib pada hari Jumat. Seperti beberapa hari yang lalu pun di gereja kita mengadakan kebaktian memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus atau kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kebaktian Jumat Agung. Selang berikutnya hari Sabtu, selang berikutnya hari Minggu. Dan pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, sebelum matahari terbit, terjadilah sesuatu hal yang sangat dahsyat. Gempa bumi yang sangat dahsyat. Sehingga gempa bumi tersebut pun mendatangkan malaikat. Di mana malaikat itu menggulingkan batu yang menutup kubur Tuhan Yesus. Bayangkan adik-adik, batu yang sangat besar, yang sangat berat tersebut digulingkan dengan sangat mudah oleh malaikat. Nah, prajurit-prajurit yang pada saat itu melihatnya kaget adik-adik. Wah, mereka sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Ini siapa yang melakukan semuanya ini? Akhirnya para prajurit itu banyak yang melarikan diri. Melaporkan kepada pemerintah Romawi apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat. Nah, di lain kesempatan, masih di hari Minggu tersebut, pagi-pagi benar, ada beberapa perempuan yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Beberapa di antaranya mungkin adik-adik tahu, yaitu siapa? Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena dan bersama perempuan lainnya itu berencana untuk mengunjungi Tuhan Yesus, membawa rempah-rempah, minyak dan wewangian dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meminyaki dan merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus dengan tujuan supaya mayat Tuhan Yesus ini bau busuknya tidak menyebar kemana-mana adik-adik ya. Seperti kebiasaan dari orang-orang Yahudi bila mana ada yang meninggal atau yang mati dikuburkan di gua itu, mayatnya itu dipakai rempah-rempah atau pakai wewangian supaya tidak menyebar bau busuknya. Begitupun apa yang akan dilakukan oleh Maria Magdalena dan para perempuan yang lainnya yang mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik tahu kenapa Maria Magdalena dan para perempuan tersebut melakukan hal itu? Karena mereka sangat mengasihi Yesus. Begitu juga dengan Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Nah adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi mereka. Tuhan Yesus pun mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus pun mengasihi Koyansen. Tuhan Yesus pun mengasihi mama papa. Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Akan tetapi kita sering berbuat dosa. Sering menyakiti Tuhan Yesus. Akan tetapi apakah Tuhan Yesus membalas segala apa yang sudah kita perbuat?
Tentu tidak ya adik-adik. Karena apa? Dia sangat mengasihi kita semua. Ya, kembali ke cerita. Di perjalanan, para perempuan Maria Magdalena berbincang sambil berjalan menuju kubur Tuhan Yesus. Mereka berbicara, aduh gimana ya menggulingkan batu yang besar itu? Kita kan perempuan, mana batunya sangat besar sekali, berat lagi. Mana mungkin kita bisa menggulingkan batu yang sangat besar tersebut. Kemana ya teman-teman laki-laki kita? Sepanjang perjalanan mereka memikirkan siapa yang akan menggulingkan atau membuka batu penutup kubur Tuhan Yesus itu. Setibanya Maria Magdalena dan para perempuan itu di depan kubur Tuhan Yesus. Apa yang mereka lihat? Mereka sangat terkejut. Mereka melihat kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Batu yang tadinya menutup kubur Tuhan Yesus itu sudah terguling. Mereka langsung bergegas lari menuju kubur Tuhan Yesus. Tetapi apa yang mereka lihat? Mereka tidak melihat mayat Tuhan Yesus. Dan kubur Tuhan Yesus itu menjadi kosong. Maria Magdalena dan perempuan lainnya kaget, terkejut. Dan mereka lari pergi meninggalkan kubur Tuhan Yesus. Menyampaikan hal tersebut kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul. Mereka berlari sangat cepat ya adik-adik ya. Akhirnya mereka ketemu dengan teman-teman murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Petrus, mayat Tuhan Yesus tidak ada di tempatnya, tidak ada di goanya. Tuhan kita, mayat Tuhan Yesus sudah dicuri orang. Dan aku tidak tahu di mana diletakkannya tubuh Tuhan Yesus sekarang. Petrus dan murid-murid lainnya sangat kaget ya adik-adik. Mereka dengan begitu sigap langsung berdiri dan lari menuju ke kubur Tuhan Yesus. Mereka semua para murid yang lainnya ya, begitu juga para perempuan, tak lupa juga Maria Magdalena mengikuti berlari menuju kubur Tuhan Yesus lagi. Untuk memastikan bahwa memang benar-benar mayat Tuhan Yesus itu sudah tidak ada di tempatnya. Akhirnya Petrus dan murid-murid lainnya itu datang dan sampai ke kubur Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi pada saat mereka masuk? Mereka mendapati kubur Tuhan Yesus tetap kosong. Tidak ada mayat Tuhan Yesus di dalamnya. Sehingga mereka percaya apa yang dikatakan oleh para perempuan tersebut bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada. Dengan perasaan sedih. Dengan perasaan yang entah kenapa ya. Apa sih yang sudah terjadi? Mereka pulang kembali ke rumah di mana mereka tempat berkumpul. Akan tetapi Maria Magdalena tetap tinggal di dekat kubur Tuhan Yesus. Sambil menangis, Maria Magdalena memasuki kubur Tuhan Yesus. Pada saat Maria Magdalena masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus, tampaklah malaikat duduk di tempat di mana, duduk di batu di mana tempat mayat Tuhan Yesus itu dibaringkan. Yang ada hanya kain kafan yang membungkus mayat Tuhan Yesus tergeletak di sana. Dan ada malaikat di situ berkata, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Tuhan, apakah engkau mengetahui mayat Tuhan Yesus? Setelah Maria berkata demikian, dia melihat seseorang yang sedang duduk. Nah, seseorang tersebut pun berkata, "Ibu, kenapa engkau menangis? Apa yang engkau cari?" Sambil menangis pun Maria menjawab, "Tuhan, apakah Tuhan yang mengambil mayat Tuhanku? Tolong katakanlah, di mana dia sekarang? Di mana engkau meletakkannya? Supaya aku dan teman-temanku mengambilnya di sana." Dengan bersedih Maria berkata kepada orang ini,
Karena Maria menyangka bahwa orang ini adalah penunggu taman atau tukang kebun. Sehingga orang tersebut pun berdiri dan kembali memanggil Maria dengan lembut. Maria. Maria kaget. Dia mengenal suara ini. Suara ini sangat lembut. Suara ini pernah ia dengar dengan penuh kasih. Akhirnya Maria menoleh kepada orang tersebut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Maria langsung berkata, Rabuni, yang artinya guru. Akhirnya Maria melihat bahwa orang ini adalah Yesus. Yesus yang tadinya sudah mati. Akhirnya dia lihat bahwa Yesus sekarang bangkit dan hidup. Maria sangat bersuka cita. Maria menghapus air matanya. Maria langsung menemui Tuhan Yesus. Wah, dengan sukacita Maria menyambut Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup kembali. Akhirnya Yesus berkata seperti ini kepada Maria. Sampaikanlah kepada orang lain kabar berita ini. Akhirnya tanpa pikir panjang dengan penuh sukacita dan semangat, Maria langsung berlari pulang menuju ke rumah di mana para murid yang lainnya dan perempuan lainnya pun sedang berkumpul. Wah, Maria langsung ketemu dengan Petrus, murid-murid yang lainnya. Teman-teman, Petrus, aku sudah melihat Tuhan Yesus. Aku sudah melihat Tuhan Yesus. Tuhan kita itu hidup kembali. Tuhan kita sudah bangkit. Teman-teman yang lainnya merasa heran. Ini bagaimana? Tadi kamu datang menangis bahwa Tuhan dicuri. Sekarang kamu bergembira bahwa Tuhan sudah bangkit. Apa sih yang benar? Percayalah bahwa Tuhan kita sudah hidup. Tuhan kita sudah bangkit. Nah, dengan penuh sukacita Maria memberitahukan kepada orang lain, kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Sehingga pada suatu malam, pada saat itu murid-murid yang lainnya sedang berkumpul, Maria dan yang lainnya itu sedang berkumpul di suatu tempat, pintu-pintunya dikunci rapat. Akhirnya Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Akhirnya murid-murid percaya dan tahu, mengerti Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Nah, adik-adik, kenapa sih Tuhan harus dibangkitkan lagi? Tuhan sudah menderita di atas kayu salib buat siapa? Buat kita. Nah, adik-adik di rumah, semasa hidup di dalam pelayanannya Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus beberapa kali mengadakan suatu mujizat. Dan salah satu mujizatnya yaitu membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan orang mati dengan kuasa dari Allah. Nah, adik-adik di rumah ada yang tahu siapa saja orang yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus semasa pelayanannya bersama dengan murid-muridnya? Ayo, ada yang tahu siapa? Ya, siapa? Betul, Lazarus. Lazarus adalah sahabat Tuhan Yesus ya. Pada saat itu Lazarus sudah mati selama 4 hari. Akhirnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Siapa lagi? Siapa? Iya, anak dari Panglima Yairus yang sakit keras pun dibangkitkan oleh Yesus. Ada lagi? Iya, betul. Dengan belas kasihan dari Tuhan, Tuhan Yesus pun membangkitkan seorang anak dari dari seorang janda yang meninggal. Ya, jadi dengan belas kasihan Tuhan Yesus merasa kasihan dan iba kepada perempuan ini sehingga anak tersebut dibangkitkan oleh Yesus. Nah, adik-adik di rumah, dalam suasana Paskah pada hari ini, kita tahu ya adik-adik bahwa kita bersuka cita karena Tuhan juga mengalami kematian. Akan tetapi Tuhan Yesus pun mengalami suatu kebangkitan.
Apa sih yang membedakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Begini adik-adik. Orang-orang yang dibangkitkan oleh Yesus, seperti tadi siapa? Lazarus. Anak dari Panglima Yairus. Dan anak dari seorang janda. Itu memang dibangkitkan oleh Yesus atas kuasa dari Allah. Karena apa? Yesus itu adalah benar-benar Allah yang berkuasa. Orang-orang ini pun dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi orang-orang tersebut pun akan mengalami kematian. Apa bedanya dengan Yesus? Yesus memang sudah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah mengalami kematian lagi. Dia adalah Tuhan kita yang hidup. Dia sekarang ada di surga menyediakan tempat buat kita nanti. Nah adik-adik, marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu ada beberapa hal kebenaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan hanya cerita dongeng saja ya adik-adik. Bukan hanya cerita bohong belaka dan yang lainnya. Akan tetapi Alkitab sudah menyatakannya atau Alkitab sudah mengatakannya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, bangkit dan hidup. Coba adik-adik di rumah coba cari majalah, surat kabar, tonton televisi atau dengar radio yang memberitahukan seorang raja atau presiden sekalipun sudah mati. Terus bangkit lagi. Ada apa enggak? Tentu tidak ada ya adik-adik ya. Hanya Alkitab saja yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit. Fakta kebenaran yang kedua. Bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit itu menjadi apa? Juru selamat kita. Karena Tuhan Yesus itu mati melawan apa? Melawan dosa. Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan maut. Oleh sebab itu kita adalah orang-orang yang percaya. Yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan fakta kebenaran yang ketiga bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus saja yang mati dan hidup kembali. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Allah kita yang hidup. Nah adik-adik di rumah. Tuhan Yesus sekarang sudah bangkit dan hidup. Dia sekarang ada di surga. Dia bukan hanya ada di surga, tetapi dia ada di dalam hati kita semua orang-orang yang percaya. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang percaya yang mempunyai untung besar yang percaya kepada Tuhan. Kenapa dikatakan kita mempunyai untung yang besar? Karena adik-adik tahu bahwa kita yang percaya kepada Tuhan itu memang semua orang pasti akan mengalami kematian. Koyansen, papa mama, adik-adik di rumah, semua manusia di dunia ini pasti akan mengalami suatu kematian. Akan tetapi kematian orang-orang yang percaya kepada Yesus itu bukan kematian yang kekal di neraka. Akan tetapi kematian orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang terselamatkan oleh Tuhan Yesus yang kemudian mendapatkan hidup yang kekal di mana? Di surga. Hidup bersama-sama dengan Tuhan kita yang hidup di surga. Nah adik-adik, melalui fakta kebenaran yang yang Koyasan jelaskan pada hari ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu, maukah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Kita tahu bahwa Tuhan hidup di dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Dia tahu.
kita sedih, kita tersakiti, Tuhan kita tahu. Dan Dia akan mengirim Roh Kudus-Nya untuk menghibur kita. Bila mana kita bersuka cita, mungkin ulang tahun kah atau naik kelas lah, Tuhan Yesus pun turut bersuka cita dengan adik-adik di rumah. Bahkan pada saat adik-adik melakukan dosa sekalipun, melawan mama papa, berkelahi, berbohong, atau di sekolah mencontek. Meskipun guru-guru gak tahu ya, tetapi Tuhan tahu loh adik-adik. Tuhan sedih melihat kelakuan kita bila mana kita melakukan dosa. Oleh sebab itu adik-adik, mari Koyasan mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, dan mau menerima Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah hidup untuk kita selama-lamanya. Dan bahkan Dia yang menyediakan tempat buat kita. Maukah adik-adik percaya kepada Tuhan? Mari Koyasan ajak adik-adik berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebangkitan Tuhan dan hidup buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati dan bangkit, menang terhadap dosa. Dan kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus benar-benar Allah yang berkuasa. Materaikan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya hidup kami pun mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Ini doa kami. Dengan ucapan syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik di rumah sudah menerima Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup buat kita. Sekarang dibuka Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca ayat mas kita. Ayat mas kita diambil dari Matius 28 ayat 6. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Matius 28 ayat 6. Oke, kalau sudah dibuka, mari Koyasan ajak adik-adik di rumah untuk kita baca sama-sama. Jangan cepat-cepat, jangan lambat-lambat, supaya kita mengerti kata demi kata di dalam firman Tuhan ini. Ya, oke, sudah? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Ayo sekali lagi baca ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Nah adik-adik, kata Ia di dalam ayat mas ini berarti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di kuburannya, ya kan? Dia sudah mati, bangkit dan hidup. Apa yang sudah pernah dikatakannya pada saat Tuhan Yesus melakukan pelayanan bersama-sama dengan murid-muridnya, bahwa Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan diserahkan untuk disiksa, dihina, dicaci maki, bahkan kepalanya dikenakan mahkota duri, dan sampai mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Dia akan bangkit. Dan kuburan yang kosong membuktikan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah bangkit dan hidup. Nah adik-adik Koyasan mau
sedikit menginformasikan ya. Di Yerusalem, ya kan, di Yerusalem itu ada suatu tempat ya adik-adik. Nah, di Yerusalem itu setiap tahun pasti banyak orang berkunjung ke sana. Ada satu tempat yang konon katanya itu adalah tempat kuburan Yesus. Setiap tahun ribuan orang pasti datang ke tempat kuburan tersebut untuk melihat kuburan tersebut. Dan adik-adik tahu, sampai sekarang pun kuburan tersebut tetap kosong. Karena apa? Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita sudah apa? Sudah hidup. Nah, oleh sebab itu kok yang mau mengajak adik-adik di rumah merespon firman Tuhan hari ini dengan menaikkan pujian sebab Dia hidup. Yuk, kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Satu kali lagi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada apa? Ada hari esok. Sebab Dia hidup, katakan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, adik-adik, pujian tadi mengatakan bahwa kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dan Tuhan Yesus sekarang sudah hidup di surga dan di hati kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit.
senang ya, tadi kita bisa mendengarkan firman Tuhan tentang berita Paskah ya, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi Cici mengingatkan adik-adik sebelumnya untuk mengumpulkan, memberikan persembahan. Untuk sementara sekarang persembahannya dikumpulkan dulu di rumah masing-masing ya. Nanti setelah kita akan bersama-sama lagi ibadah di gereja, silakan untuk membawa uang persembahannya ya. Nah sekarang kita akan bersama-sama ya, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian Tuhan Bangkit. Dengan penuh semangat ya, karena Tuhan kita sudah bangkit. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami juga sudah diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menutup ibadah kami. Biarlah di minggu yang akan datang kami boleh menyediakan waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Dari sekolah minggu mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.